Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Febrianti, saya dari program studi Teknik Telekomunikasi. Nah, di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu virtual workplace dan location based service. Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu virtual workplace dan location based service. Nah, pengertian virtual workplace. Virtual workplace merupakan tempat kerja yang tidak terletak di satu ruang fisik. Sebaliknya, beberapa tempat kerja terhubung secara teknologi melalui internet tanpa memperhatikan batasan geografis. Nah, dengan demikian, karyawan dapat berinteraksi dan bekerja satu sama lain dalam lingkungan yang berkolaborasi dimanapun mereka berada. Nah, virtual workplace mengurangi biaya yang tidak perlu dengan mengintegrasikan proses teknologi, proses orang, dan proses online. Tempat kerja virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturannya yaitu suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Nah, lanjut, apa manfaat dari virtual office? Manfaat virtual office antara lain yaitu tidak perlu datang ke kantor, karyawan lebih mudah aktif, waktu yang fleksibel, biaya overhead yang sedikit, dan meningkatkan produktivitas. Nah, layanan komunikasi kantor virtual terdiri dari resepsionis jarak jauh, yaitu sebuah tim pekerja kantor virtual bekerja menggunakan teknologi telepon integrasi dengan perangkat lunak komputer untuk menggantikan resepsionis tradisional. Kedua, gedung kantor virtual, yaitu memberi Anda untuk memiliki kantor nyata di kota pilihan Anda agar dapat digunakan untuk bertatap muka, rapat, pertemuan dengan karyawan lain atau relasi. Nah, yang ketiga, layanan jawab atau call center, yaitu beroperasi dari lokasi terpusat. Untuk tujuannya itu menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon. Layanan telepon kantor virtual menjabani kesenjangan antara Anda dan klien. Nah, yang keempat, kotak suara, yaitu teknologi yang menyimpan pesan suara elektronik. Nah, yang kelima yaitu asisten virtual, yaitu sebuah asisten virtual seringkali sekretaris bagi yang bekerja dari rumah yang jarang bertemu atau bertatap muka dengan klien. Nah, Location Based Service atau LBS, yaitu yang sering lebih dikenal dengan Location Based Service. Istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan. Nah, aplikasi ini dikembangkan untuk informasi lokasi kemacetan, cuaca, dan lain-lain. Kemajuan teknologi wireless, broadband, dan komputasi bergerak terus mendorong kemajuan aplikasi mobile yang bermanfaat. Nah, salah satunya aplikasi LBS ini. Dengan aplikasi LBS, maka kita akan mendapatkan informasi data, kemacetan, demonstrasi, banjir, atau kecelakaan yang dapat menyebabkan kemacetan panjang. Dengan mengetahui informasi data kemacetan, maka pengemudi dapat terhindar dari kemacetan dan dapat tiba di tujuan sesuai waktu yang diperkirakan, dan juga menghemat penggunaan emisi BBM. Nah, jadi secara tidak langsung penggunaan aplikasi LBS ini turut serta dalam menghijaukan lingkungan. Jadi, jika kita mengetahui adanya kecelakaan atau apa, maka kita bisa melihat dari aplikasi LBS ini. Sangat berguna, bukan? Nah, sederhananya begini, dengan layanan LBS ini, kita dapat mengetahui posisi di mana kita berada, posisi teman, dan posisi rumah sakit atau pom bensin yang jaraknya dekat dengan kita. Dalam mengukur posisi, digunakan lintang dan bujur untuk menentukan lokasi geografis, tetapi Android menyediakan geocoder yang mendukung forward dan reverse encoding menggunakan geocoder. Kita dapat mengkonversi nilai lintang bujur menjadi alamat dunia nyata atau sebaliknya. LBS ini sudah banyak diterapkan oleh banyak aplikasi seperti Gojek, GrabBike, dan Uber Motor. Konsep yang digunakan adalah para konsumen melakukan order dan sistem akan menampilkan driver yang berada dekat dengan konsumen.
Selain aplikasi tersebut, banyak para developer yang membangun aplikasi location-based service, seperti aplikasi untuk menemukan kos-kosan terdekat, menemukan restoran terdekat, dan lainnya. Nah, Grab juga termasuk location-based service loh. Nah, unsur utama pada LPS ini yaitu antara lain 1. Location Manager atau API Maps menyediakan tools atau source untuk LPS. Application Programming Interface atau API Maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan memanipulasi maps atau peta beserta feature-feature lainnya seperti tampilan satelit, street, maupun gabungannya. Paket ini berada com.google.android.maps. Nah, yang kedua yaitu location provider atau API location, yaitu menyediakan teknologi pencarian alokasi yang digunakan oleh device atau perangkat. Nah, API location berhubungan dengan data GPS atau Global Positioning System dan data lokasi real time. Nah, API location berada pada paket Android yaitu dalam paket Android Location. Dengan Location Manager, kita dapat menentukan lokasi kita saat ini, track gerakan atau perpindahan, serta kedekatan dengan lokasi tertentu dengan mendeteksi perpindahan. Nah, komponen Location Based Service atau LBS antara lain yaitu mobile device, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk meminta informasi yang dibutuhkan. Biasanya perangkat yang memungkinkan yaitu PDA, mobile phone, laptop, dan perangkat lainnya yang mempunyai fasilitas navigasi. Nah, kedua, communication network adalah jaringan seluler yang mengirimkan data pengguna dan permintaan layanan. Nah, ketiga, positioning component. Untuk pengolahan layanan biasanya posisi pengguna harus ditentukan. Posisi pengguna dapat diperoleh menggunakan jaringan komunikasi atau dengan menggunakan Global Positioning System atau GPS. Selain GPS, media pengambil posisi bisa ditentukan oleh cell tower dan kombinasi antara GPS dan cell tower atau HPS. Nah, Service and Application Provider adalah penyedia layanan pengguna seluler yang bertanggung jawab untuk memproses layanan. Provider melakukan proses komputasi seperti menemukan rute perjalanan, informasi tempat terdekat, mencari ke database eksternal seperti Yellow Page atau Google API untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, Data and Content Provider yaitu penyedia layanan informasi, data yang dapat diminta oleh pengguna. Penyedia layanan tidak selalu menyimpan seluruh data dan informasi yang diolahnya, karena bisa jadi nih, berbagai macam data dan informasi yang diolah tersebut berasal dari pengembang atau pihak ketiga yang memang memiliki otoritas untuk menyimpannya. Nah, penyedia layanan LBS ini antara lain yaitu Sprint Navigation, menyediakan layanan canggih yaitu memberikan panduan suara untuk para pengemudi kendaraan yang butuh petunjuk jalan dan arah beserta peta pergerakan yang berbasis 3 dimensi. Kedua, Verizon Caperon memanfaatkan telepon seluler anak-anak sebagai GPS yang akan membantu para orang tua bisa memantau dan mengetahui keberadaan anak-anak mereka. Nah, ketiga, NTT Docomo iArea menyediakan layanan LBS khusus para pengguna Puma. Layanan ini meliputi security alert dan juga peningkatan efisiensi logistik bisnis. Nah, cara kerja LBS ini antara lain yaitu, anggaplah sekarang fungsi pencarian telah diaktifkan. Posisi pengguna sebenarnya dari perangkat mobile diperoleh dari positioning service. Hal ini dapat dilakukan baik oleh perangkat menggunakan GPS sendiri atau layanan posisi jaringan yang berasal dari provider atau software. Setelah itu, perangkat mobile mengirimkan permintaan informasi yang berisi tujuan untuk mencari dan mengirimkan posisi melalui jaringan komunikasi ke gateway telekomunikasi. Nah, gateway memiliki tugas untuk bertukar pesan di antara jaringan komunikasi seluler dan internet. Oleh karena itu, dia mengetahui alamat web dari beberapa aplikasi server dan rute permintaan ke spesifik server tertentu. Gateway akan menyimpan juga informasi tentang perangkat mobile yang telah meminta informasi. Nah, aplikasi server membaca permintaan dan mengaktifkan layanan yang terkait.
Kemudian, servis menganalisis lagi pesan dan memutuskan mana informasi yang tambahan selain kriteria pencarian, restoran plus Padang, dan posisi pengguna diperlukan untuk menjawab permintaan pengguna. Selanjutnya, servis akan menemukan bahwa informasi tentang jalan, jarak, dan cara yang diperlukan untuk memeriksa apakah restoran dapat dicapai. Nah, setelah sekarang semua informasi service akan melakukan buffer, spesial, dan query routing untuk mendapatkan beberapa restoran terdekat. Setelah menghitung daftar restoran terdekat, hasil dikirim kembali ke pengguna melalui internet, gateway, dan jaringan mobile. Kemudian, informasi mengenai restoran akan disampaikan kepada pengguna, baik bentuk data digital. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.